Hakikat kematian menurut Syekh Siti Jenar. Memahami makna kematian untuk menjadi manusia hakiki. Bermacam ajaran agama yang ada di dunia mempunyai pandangan berbeda tentang kematian. Dari reinkarnasi, kebangkitan, hingga alam barzah. Tetapi intinya mengindikasikan satu tujuan yang sama, yaitu kembalinya diri, jiwa, roh ke hadapan Tuhan. Meninggalkan alam jasmaniah di bumi sangat berbeda dengan pendapat dan ajaran Syekh Siti Jenar yang menyatakan bahwa dunia ini adalah alam kematian. Dunia adalah alam kubur dan raga adalah sebuah terali besi yang menahan jiwa berada di dunia dan merasakan kesusahan di dunia, haus, lapar, dan kesedihan. Hidup sekarang hanya sebuah persiapan untuk memasuki hidup yang sebenarnya. Dan jika tidak siap, jiwa akan terperangkap ke dalam alam kematian kembali yang bersifat bangkai. Hakikat hidup adalah kekal selamanya dan tak tertimpa kematian. Analogi hidup dan mati adalah perputaran bumi pada porosnya, atau terjadinya siang dan malam. Ketika manusia lahir, dia sebenarnya born to die, lahir untuk menuju kematian. Dunia bukan jalan hidup, tetapi jalan menuju kematian. Hidup yang sebenarnya adalah tanpa raga, telanjang dalam wujud frekuensi murni. Dalam konteks Jawa dikenal dengan manunggaling kaula Gusti, bersatunya diri dengan Tuhan. Kebutuhan kita di dunia akan sandang pangan papan, atau pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Selama di dunia hanya sarana untuk menunda kematian dan menemukan jalan hidup yang sesungguhnya. Karena kematian tidak bisa dihentikan. Meskipun pendapat Syekh Siti Jenar ini semua bersumber serta dilandasi pada ayat-ayat Al-Quran, tetapi universal untuk semua agama umat manusia. Konsep filsafat inilah yang ingin diterapkan oleh Syekh Siti Jenar karena lebih rasional dalam menggambarkan keaslian kultur masyarakat Jawa. Islam yang dipahami sesuai dengan realita, menekankan pada budi pekerti tanpa kebohongan maupun simbol-simbol yang menipu dan melepaskan kebiasaan hidup yang berdasarkan opini ataupun pendapat. Panca indera pun tidak bisa kita jadikan pedoman dalam hidup untuk mencari kebenaran. Indera hanyalah alat, materi. Begitu juga dengan akal budi yang masih bisa diartikan sebagai ego, karena sifatnya yang bias dan kemungkinan menyimpang. Luar biasa pendapat sang Syekh ini karena 250 tahun mendahului pandangan seorang filosof besar. Filosof besar itu bernama Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Dalam kehidupannya, Syekh Siti Jenar ingin mengajarkan Islam yang sesuai dengan tatanan kehidupan, kondisi dan budaya masyarakatnya, berdasarkan pada akal budi yang terpimpin
melepaskan diri terlebih dahulu dari hawa nafsu, kepalsuan dan dusta, tetapi tetap dalam alur syariat Islam dengan berpedoman pada Al-Quran, berbentuk Islam yang tumbuh dari dalam diri. Bagi sang Syekh, hidup sesungguhnya adalah menjadi manusia hakiki yang merupakan perwujudan dari hak, kemandirian, dan kodrat. Dalam hal ini ada perbedaan pandangan antara beberapa sufi yang berpendapat pada dualisme, kesatuan hamba dan Tuhan, dengan sang Syekh yang lebih berfokus pada diri pribadi. Satu realitas, Tuhan selalu bersama manusia, menjadi manusia yang memahami eksistensinya, karena hanya manusia yang mempunyai eksistensi di dunia. Bagi Syekh Siti Jenar, kepercayaan terlepas dari pandangan dualisme maupun monoisme, terlepas dari bermacam agama dan kepercayaan yang membungkusnya, agama hanya sebuah jalan yang harus dilalui dengan tujuan yang sama, Tuhan. Di sini Syekh mengajarkan manusia untuk melihat perbedaan antara citra dan realita. Semua yang timbul dari sesama manusia adalah citra, sedangkan menguasai ilmu tentang kematian adalah realita. Berbagai kajian tentang agama Islam yang dibahas dalam buku-buku yang bersumber pada peninggalan sejarah tentang Syekh Siti Jenar dalam bentuk pupuh atau semacam bait-bait puisi yang bisa dilagukan. Diperlukan kematangan pemikiran kita dalam mendalami buku-buku itu atau kitab-kitab itu, agar tidak timbul kesalahpahaman dalam mengartikan, sehingga menjebak pemikiran kita, sebagaimana pandangan negatif masyarakat Jawa terhadap Syekh Siti Jenar selama ini. Semua pandangan, ajaran, dan pendapat sang Syekh adalah bersumber pada Al-Quran yang ditafsirkan secara mendalam, akurat, dan dalam pemaknaan yang tinggi, sehingga sesuai dengan adat dan budaya masyarakat Jawa tanpa terjadi pemaksaan dalam artifikasi maupun pelaksanaan dalam pemikiran. Saya yang masih dangkal dari pendapat Syekh Siti Jenar yang dikemukakan dalam beberapa kitabnya adalah pentingnya implementasi dan relevansi antara keikhlasan, kesederhanaan, dan memberdayakan pemikiran yang logis untuk mencapai eksistensi manusia dalam perjalanan sementara di dunia menuju hidup yang sesungguhnya. Tuhan hanya sebagai kausa prima atau penyebab pertama dalam menciptakan manusia, sedangkan perbuatan baik atau buruk pada manusia merupakan irodatnya sendiri dan tidak bisa disalahkan pada Tuhan. Jika manusia telah mencapai tingkatan dalam pengendalian diri yang baik, berbuat baik, beramal saleh, mampu melepaskan hawa nafsu, dan berbudi luhur, niscaya Tuhan akan senantiasa bersama manusia. Bila manusia tidak lagi memikirkan semua syariat, tarekat, hakikat, dan marifat, maka dirinya telah menuju manunggaling kaulah Gusti, menjadi wujud realitas manusia sejati yang bisa berasal dari agama Islam, Buddha, Kristen, atau lainnya. Memahami kodratnya sebagai khalifahnya di dunia juga pendapat beliau yang menggambarkan demokrasi, perbedaan pendapat, keberagaman
persatuan dan berbagai pemikiran yang hebat. Akan tetapi terlalu jauh ke depan melampaui pemikiran umum pada masa itu, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan pergeseran dengan ajaran 8 wali yang sudah ada pada waktu itu dan berpangkal pada permusuhan bahkan pembelokan sejarah terhadap Syekh Siti Jenar.